Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kulla dzulalatin finnar. Ayyul ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Soal kita lanjutkan mengkaji Jami' Sahih Bukhari oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughirah Ibnu Bardisbah Al-Bukhari Al-Jufi rahimahullahu ta'ala. Masih pada jilid yang kedua, juz yang ke 3 dari Kitabus Syurut. 3 bab sebelum bagian yang paling akhir. Kalau mu'allif rahimahullah ta'ala, babul mukatabi, bab mukatab, artinya budak yang daftar merdeka kepada majikannya dengan cara menebus secara beransur. Budak yang daftar merdeka kepada majikannya dengan menebus secara beransur. Adapun sebab terjadinya perbudakan, ada sebab jahiliyah, ada sebab yang diizinkan oleh Islam. Sebab jahiliyah adalah secara umum berlakunya hukum rimba. Siapa yang kuat menindas pada yang lemah, yang bahaya dibunuh, yang dipilih bisa untuk dipilih sesuai dengan kemauannya, yang tidak dipekerjakan ya dipekerjakan, yang tidak dijual ya dijual. Itu gaya jahiliyah. Yang itu bisa terjadi kapanpun. Gaya jahiliyah bisa terjadi kapanpun. Tempo dulu, sekarang maupun akan datang. Bentuknya seperti apa kalau terjadi sekarang? Ya semisal menjual orang merdeka. Mestinya orang dijual itu budak, ini merdeka. Kok dijual? Berarti memperbudak kalau begitu. Semisal pengerahan tenaga kerja, setelah ditampung, lalu datang orang yang hendak mempekerjakannya, lalu telah disepakati kontraknya berapa waktu, kemudian berapa gajinya, kemudian diserahkannya. Setelah itu budak atau tenaga kerja diangkut
ke tempat kerja. Nah, di sana hanya dipekerjakan saja. Beri makan, jaga kesehatannya, kon kerja nggak digaji. Mana gajinya? Sudah diserahkan pada bosnya. Mana bosnya? Minggat. Itu banyak terjadi. Makanya apabila tiba-tiba saja hilang, dibunuh mungkin. Atau bila perempuan dipekerjakan di pelacuran, naudzubidzalik, mungkin. Kemudian kalau sebab Islam, pertama orang Islam dengan uangnya beli ke pasar apabila ada budak yang dijual, walaupun itu oleh gaya jahiliyah, tetapi jelas ada pasarnya, umat Islam dengan uangnya beli, nah, itu boleh. Atau dapat hadiah, atau dapat warisan, atau kasus dari peperangan lalu musuh kalah diputuskan jadi budak, mungkin. Kemudian hikmah adanya perbudakan besar, kesempatan buat kaum muslimin untuk cari pahala besar, karena siapa yang memerdekakan budak tentunya dia sebagai muslim ikhlas mengharapkan wajah Allah. Dengan sebab memerdekakan budak, maka dirinya akan dimerdekakan dari api neraka. Atau ada pelanggaran-pelanggaran hukum, salah satunya dengan memerdekakan budak, entah nazar tidak ditepati, sumpah tidak ditepati, atau pelanggaran jima di bulan Ramadan, atau kasus zihar, atau kasus yang lain-lain, pembunuhan tidak sengaja umpamanya. Salah satunya adalah memerdekakan budak. Ada hikmahnya. Dan contoh dari Nabi SAW ketika beliau meninggal, budaknya sudah dimerdekakan semuanya. Kemudian apabila majikan tahu budaknya akhirnya masuk Islam, maka yang paling bagus itu dimerdekakan. Karena umat Islam itu sederajat. Kenapa? Saudaranya jadi budak kelasnya harta. Atau minimal suruh daftar merdeka, nebus diri, bayar sekian. Dan itu bisa mencari bantuan. Semisal Salman Al-Farisi dijual oleh orang kafir, akhirnya ketika Nabi kita hijrahnya datang di Madinah, juga para sahabat saling bantu untuk kemerdekaannya. Itu fadilahnya itu besar. Atau termasuk di antara fungsi zakat adalah untuk memerdekakan budak. Ada yang butuh minta bantuan atau pergi ke pasar dicari budak-budak yang dijual yang beragama Islam, beli dengan uang zakat, bila melimpah setelah itu dimerdekakan. Itu sekilas tentang alam perbudakan. Yang jelas Islam memanfaatkan kondisi dan memberikan solusi. Bukan Islam itu memperbudak, tapi yang ada adalah yukhrijuhum minadz zulumat ilan nur, mengeluarkan manusia dari gelap menuju ke cahaya. Sekarang dari sekian pembahasan tentang masalah budak, salah satu kasusnya adalah pengen merdeka, daftar kepada majikannya, saya harus nebus berapa dan bagaimana konsekuensinya, sehingga bisa terjadi tawar-menawar, dan itu nanti akan menjadi syarat. Kamu bisa merdeka syarati. Nah, ini maksudnya pada pembahasan syarat.
syaratnya perbuatan yang harus kamu penuhi sebelum kamu merdeka, harus kamu kerjakan. Syaratnya ialah kamu harus bayar sekian dalam waktu sekian, setiap bulannya jumlahnya sekian misalnya. Itu namanya mukatab. Wa ma la yakhilu, dan bab menjelaskan perkara yang tidak halal minas syurut. Walaupun manusia boleh untuk mengikat persyaratan, karena al muslimu ala syurutihim. Hubungan umat Islam satu dengan yang lain ketika terjadi kerjasama boleh mengadakan akad persyaratan. Termasuk budak merdeka, syaratnya bayar sekian, sekian waktu, diansur sekian kali, angsurannya sekian, itu kan syarat kan. Selagi halal silahkan, dan tapi di sini ada contoh syarat yang tidak halal. Apa? Alati yang tukhalifu kitaballahi, menyelisihi kitab Allah. Tentunya ini harus memiliki pemahaman hukum yang luas. Perkara-perkara yang menjadi ketetapan syariat itu apa? Yang ada ditunduki, perintah dikerjakan, larangan dijauhi. Maka bila orang itu membuat persyaratan, tidak boleh bertabrakan. Allah menghalalkan, orang bikin syarat mengharamkan, tidak boleh. Allah mengharamkan, orang bikin ikatan syarat dengan cara menghalalkan, ya tidak boleh. Dan itu luas yang seperti itu. Waqala Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma fil mukatab, berkaitan masalah mukatab, syurutuhum bainahum, bentuk syarat-syarat bila orang itu hendak merdeka bersama majikannya, terserah kamu kesepakati di antara kamu sendiri. Sirmu piye petungo, Islam enggak menetapkan. Formulasi bahasanya, ketentuannya gimana, terserah. Ketika sudah nanti dicek, menyalahi enggak dengan syariat, menyalahi enggak boleh. Bila enggak menyalahi, nah silahkan terus. Wa qala Ibnu Umar au Umar radhiyallahu anhuma, kullu syartin, setiap persyaratan, abi mengadakan ikatan persyaratan, yang khalafa menyelisihi kitab Allah kepada kitab Allah, bahwa maka ikatan persyaratan seperti itu hukumnya adalah batil, harus digagalkan, batil. Wa anistarata, walaupun orang membuat ikatan persyaratan mi'ata syartin sampai 100. Kalau kita bicara ya sampai 200, sampai 1000, entah berapa, pokok menyalahi, buang semuanya. Waqala Abu Abdillah yuqalu an kilaihima, dikatakan memang dari keduanya, dari Umar maupun dari Ibnu Umar. Berikutnya masuk kepada pembacaan hadis yang tidak panjang. Siapa yang membaca? Sing suarane banter, ayo. Betul. Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan an Yahya an Amrata an Aisyah radhiyallahu anha qalat atadha bariratu tas'aluha fi kitabatiha faqalat in syi'ti a'taitu ahlaki wa yakunul wala'u li falamma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakarathu dzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ibta'iha fa'atikiha fa innamal wala'u liman a'taqa. Tsumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal minbari faqala ma balu aqwamin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah man ishtarata syartan laysa fi kitabillah falaysa lahu wa in ishtarata mi'ata syartin. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menjelaskan, haddatsana Aliun, cerita kepada saya Ali ibn Abdillah, ini gurunya Imam Bukhari, namanya Ali bin Abdillah. Gurunya mengatakan haddatsana Sufyan. Sang guru dapat hadis dari guru namanya Sufyan. Sufyan mendapatkan hadis dari guru namanya Yahya. Yahya dapat hadis dari guru namanya Amroh. Amroh dapat hadis dari gurunya namanya Bu Aisyah radhiyallahu anha.
Ini dari generasi ke generasi. Nabi sebagai puncak guru, sahabat, murid tahapan pertama, tabiin muridnya sahabat, dan berikutnya kemudian sampai kepada Imam Bukhari. Itu namanya hadis ada sanadnya, yaitu silsilatul ruwah al-musilah ila matanil hadis, rangkaian para perawi Imam Bukhari dari gurunya, dari gurunya, terus akhirnya sambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila semua kriterianya terpenuhi syarat sahih, maka hadisnya sahih. Sejak sanadnya sambung, orangnya kepercayaan, kuat hafalannya, tidak pernah berbohong, ahli tauhid, ahli sunnah, tidak bertabrakan dengan hadis sahih yang lain. Ketika dilacak nggak ada cacat walaupun sembunyi, itu tanda-tanda hadis itu sahih. Imam Bukhari menulis seperti itu. Sebelum menulisnya, beliau istikharah dulu. Ya Allah, apabila memang ini sahih, mudahkanlah. Bila tidak sahih, maka bisa meninggalkannya. Dan ternyata sahih semuanya. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai pada Abu Aisyah, qala cerita. Atatha, datang kepadanya. Yang cerita berarti Amroh ya. Amroh cerita, Atatha, datang kepada Abu Aisyah, Barirah tas'aluha, minta kepada Abu Aisyah fi kitabatiha, berkaitan mukatabnya. Bahasa gampangnya pemahaman kita, Bu, saya seorang budak, saya daftar kepada majikan untuk merdeka, suruh bayar sekian, mungkin ibu mau membantu kemerdekaan saya. Ini ada kisah menarik berkaitan masalah Barirah ini. Ketika jadi budak, dia dituduh mencuri selendang anak majikan. Akhirnya digeledah sampai seluruh tubuh yang paling sembunyi barangkali disembunyikan di sana. Ternyata ada keajaiban. Ternyata selendang itu jatuh dari langit. Gimana ceritanya kok jatuh dari langit? Karena selendang itu warnanya merah, ketika ada burung dikira daging disambar. Tekan dhuwur manuke sadar, wah jebule gombal. Diceblok nih oleh kliang jatuh. Kai. Mana turun dari langit, ngono kuwi turun dari langit yang dimaksud. Hanya sebuah keajaiban menunjukkan jujurnya si budak atau kasus yang semisal. Maka merasa takjub Allah menolongnya, terdorong dia itu bersyukur, atau sebab Islamnya sebabnya itu wallahu a'lam. Akhirnya dia ingin memerdekakan diri supaya bebas leluasa menghamba pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia daftar merdeka kepada majikannya. Faqalat Bu Aisyah ketika diminta memberikan jawaban, in syi'ti, jika kau mau, atau itu akan saya berikan ahlaki, kepada keluargamu, majikanmu yang dimaksud. Wa yakunul wala, ada nanti wala, bila kamu nanti mati, harta yang kamu tinggalkan yang menjadi pewaris itu li, saya. Dengan sebab ini wala itu berubah menjadi mahram. Budak yang dimerdekakan menjadi mahram buat orang yang memerdekakannya. Jadi katakan al-wala'ul luhmatun ka luhumin nasab. Wala itu bila digambarkan daging, statusnya seperti daging nasab. Artinya orang jadi mahram karena nasab. Bapak ibu punya anak, turun cucu, bapak punya saudara, ibu punya saudara, bapak punya bapak ibu, ibu punya bapak ibu, ada paman-paman. Nah itu kan mahram. Itu namanya jadi mahram dengan sebab nasab. Ada juga jadi mahram dengan sebab pemerdekakan budak. Ada juga menjadi mahram sebab perkawinan. Laki perempuan
itu orang asing ketika nikahnya jadi mahram. Jadi penyebab mahram itu ada dari nasab, ada dari perkawinan, ada juga dari sebab memerdekakan budak. Itu disyaratkan dan ini sebuah ketetapan. Sebab mahram diantaranya adalah karena memerdekakan budak, maka dikatakan al-walauli, walakmu milik saya, artinya kamu saya merdekakan bila kamu nanti mati, yang menjadi pewaris itu adalah saya. Walama ja'a maka tatkala datang Rasulullah SAW, zakarathu, beliau Bu Aisyah radhiyallahu anha menceritakan dzalika hal itu. Di mana di waktu itu terjadi tarik menarik masalah persyaratan itu. Kata si majikan, ya silahkan kamu beli, tapi bila dia nanti mati, walaknya milik saya, kata majikan. Kata Bu Aisyah, ya enggak bisa. Saya yang membeli, walanya yang milik saya. Tarik ulur. Sehingga nggak ada penyelesaian, dilaporkanlah kasus itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa jawabannya? Kalau Nabi memberikan jawaban, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibta'iha, belilah dia. Fa'atikiha, maka merdekakan dia. Fa'innamal wala, maka sungguhnya wala itu liman a'taqa, milik yang memerdekakan. Ini standar hukum. Ini standar hukum. Ketetapan wahyu. Apa ketetapan wahyu? Al-wala'u liman a'taqa. Ini standar wahyu. Standar hukum, wala itu milik yang memerdekakan, tidak bisa dibantah, nggak bisa dirubah. Siapa yang bikin syarat sesuai ini, silahkan. Tapi siapa yang menyelisih, wajib digagalkan. Kemudian hukum disosialisasikan ke masyarakat. Hukum ini akhirnya disosialisasikan ke masyarakat. Jadi ketetapan Islam yang itu disampaikan ke masyarakat. Semua koma kemudian berdiri Rasulullah SAW ala mimbar, di atas mimbar. Ini memberitahu kepada kita, disosialisasikan ke masyarakat, sentra berita di masjid. Karena berkumpulnya kaum muslimin. Ada adzan laki-laki wajib datang, makanya berita langsung menyeluruh. Di atas mimbar tempat berdirinya imam yang lebih tinggi sehingga bisa menjangkau kepada semuanya. Imam bisa melihat jamaahnya, jamaah bisa melihat imam. Mimbar itu mimbar yang dibikinkan untuk Nabi SAW dan direstui itu 3 tangga. Tangga terakhir tempat duduk, tangga yang kedua tempat berdiri, tangga pertama tumpuan dari lantai ke atasnya supaya nggak terlalu tinggi, itu ada tangga pertama. Akhirnya isinya apa? Waqala, pesan beliau sallam, tentunya setelah memuji, menyanjung Allah, bersalawat, bersyahadat, membacakan ayat-ayat takwa, amma ba'du fa inna astaqal hadis sampai selesai. Yang terakhir wa kullu dhalalatin finnar. Ini mukaddimahnya. Kemudian intisari apa yang disampaikan, pesannya adalah ma balu aqwamin, apa perilaku kaum. Yastarituna, mereka mengadakan persyaratan surutan dengan adanya syarat-syarat laisat fi kitabillah, yang itu tidak berada di kitab Allah. Ini bentuknya pertanyaan tapi untuk mengingkari, namanya istifham ingkari. Pertanyaan untuk mengingkari. Itu isi pertanyaannya, ma bal aqwamin yastarituna surutan laisat fi kitabillah. Apa perihal kaum membuat persyaratan dengan syarat-syarat yang itu tidak di kitab Allah, tidak serasi dengan ketetapan hukum Allah. Pertanyaan untuk mengingkari, kemudian diberikan ketetapan.
Manistarata, siapa yang membuat persyaratan, syaratan dengan sebuah persyaratan. Laisa fi kitabillah, yang dia tidak berada di kitab Allah. Falaysa lahu, maka tidak sah buat dia. Syarat yang dibikin kok bertabrakan, tidak sah. Tidak ada hak untuk dia. Wajib dicabut dan dikalahkan. Wa ini starata, walaupun orang itu membuat persyaratan mi'ata syaratin sampai 100 atau sampai berapa. Kata mi'ah itu bukan pembatasan, tapi menunjukkan makna banyak. Berapapun. Dan juga ada unsur yang lain. Mungkin mendapatkan pengokohan dari pihak manapun. Bila memang bertabrakan ya tidak boleh. Misalnya ada orang itu rebutan tanah, lalu dibawa ke pengadilan, mungkin menyuap, akhirnya dia tidak sah sebagai pemilik karena menyuap disahkan, itu juga tidak sah. Atau kasus adopsi sampai dibawa ke notaris untuk diberikan kelengkapan data, ini menjadi mahram, padahal itu adalah sebatas anak angkat, ya tidak bisa. Pokoknya semua persyaratan kok bertabrakan dengan kitab Allah, itu tidak halal. Walaupun pengadilan menyatakan dia itu menang, tapi bila hakikatnya itu adalah salah, tetap tidak sah. Karena pesan Nabi SAW, saya memutuskan hukum sesuai dengan pengaduanmu. Apa yang saya dengar lalu saya simpulkan. Saya tidak tahu di antara kamu ketika mengajukan argumen, omongan-omongan hujahnya, alasan-alasannya itu jujur atau dibikin-bikin. Saya nggak ngerti. Bisa jadi ada yang juga sumpah palsu. Karena saya tidak menghukumi batin, tidak menghukumi lewat perkara gaib, tetapi saya menghukumi penampilan zahir yang didengar, yang dilihat, yang bisa dicek dengan fakta real, pertimbangannya itu. Maka siapa yang sebenarnya salah lalu saya menangkan, maka saya memutuskan menang tidak menyebabkan halal. Walaupun saya menangkan tapi sebenarnya salah, pilihanmu dua, kamu jujur atau kamu tidak jujur. Kalau memang kamu jujur, ya tidak usah kamu ambil. Tapi bila kamu nggak jujur, kamu ambil terserah. Tapi ingat, keputusanku tidak mengubah hukum Allah. Sebenarnya dia ketika bohong, tapi kok berani mengambil, itu adalah sebatas sepotong bara api. Pancen wani mengambil, ambillah. Bila nggak berani karena jujur, maka jangan diambil. Makanya ketika orang itu nggak kena hukuman di dunia, nanti bisa kena hukuman di akhirat. Nah, itu gambaran ke sana. Demikian satu bab yang kita kaji di pagi hari ini. Untuk berikut-berikutnya insyaallah bisa kata menyusul. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.